Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Mulistikana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama Bapak Cecep Rustana, Bapak Tris Midianto, dan Bapak Rishanto yang berjudul Identifikasi Sebaran Vegetasi Berbasis Data Moody's menggunakan metode Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Yang pertama, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah efek demografi. Efek demografi ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang statistika kependudukan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018, penduduk Pulau Jawa merupakan jumlah penduduk yang terbesar sebanyak 148.171 orang, dan provinsi yang merupakan jumlah penduduk terbesar berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 48.037,6 orang. Kemudian faktor yang kedua adalah Pulau Jawa menjadi sentra padi nasional dengan hasil padi 40,37 juta ton. Ini menurut riset dari Databox Kata Data 2017 dari hasil publikasi Kementerian Pertanian 2017. Kemudian faktor berikutnya adalah Pulau Jawa mengalami alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama, menjadi pusat industri, yang kedua, pusat perumahan, dan yang ketiga adalah pusat ekonomi atau jasa. Maka dari itu, penelitian ini memanfaatkan penginderaan jauh sensor Moody's Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer yang berada di satelit Aqua menggunakan metode NDVI Normalized Difference Vegetation Index untuk mencari sebaran kelas vegetasi dan perubahan lahan vegetasi tahun 2018 hingga 2019 di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode NDVI, yaitu indeks vegetasi, yang merupakan nilai kehijauan yang dapat dijadikan sebagai satu parameter untuk menganalisa keadaan vegetasi dari suatu wilayah. Kemudian, data yang digunakan adalah data satelit yang berkisar di Pulau Jawa 2018-2019. Ini adalah latitude dan longitudenya. Kemudian, dari Andini 2018, ini adalah tabel rentang klasifikasi NDVI yang terdiri dari 5 kelas, dari lahan tidak bervegetasi, kehijauan sangat rendah, kehijauan sedang, kemudian kehijauan tinggi. Kemudian data ini diperoleh dan diolah dari data satelit Aqua atau Terra Sensor Moody's, dari data level 1B, yaitu merupakan data geolocations, geolokasi. Yang kedua adalah data level 2, yaitu data land surface temperature atau suhu permukaan lahan, dan data NDVI. Kemudian, data Moody's format yang HDF dari satelit Terra atau Aqua diubah menjadi ke data grid wilayah Jawa. Kemudian, pengolahan NDVI akan menghasilkan data spasial dan data statistik. Ini adalah hasil penelitian kami, yaitu hasil citra spasial klasifikasi kelas vegetasi NDVI Pulau Jawa, yang gambar kiri adalah tahun 2018 dan gambar kanan adalah tahun 2019. Berdasarkan hasil klasifikasi vegetasi NDVI terbagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama, lahan tidak bervegetasi atau LTB meliputi awan, batuan, badan air maupun lautan. Yang kedua, kehijauan sangat rendah. KSR merupakan lahan kosong dan pemukiman, dan yang ketiga adalah kehijauan rendah atau KR, meliputi pertanian atau persawahan. Yang keempat adalah KS, kehijauan sedang, meliputi sawah dan kebun, dan yang kelima adalah kehijauan tinggi, merupakan tegalan dan hutan. Perbedaan skala warna pada hasil citra kelas vegetasi ini menunjukkan perbedaan luas lahan pada masing-masing kelas vegetasi. Ini berikut ini adalah grafik luas lahan Pulau Jawa berdasarkan 5 kelas klasifikasi NDVI 2018 hingga 2019. Kemudian di sini ada juga diagram persentase perubahan luas lahan Pulau Jawa 2018 hingga 2019. Dalam grafik luas lahan dan persentase perubahan kelas vegetasi di Pulau Jawa, dalam 1 tahun terbesar penurunannya adalah kelas vegetasi kehijauan sedang atau KS, dengan penyusutan luas lahan daerah sawah dan kebun sebesar 9.622 km persegi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 15.688 km persegi menjadi 6.066 km persegi di tahun 2019.
Nah, sedangkan kelas vegetasi yang memiliki kenaikan luas daerah terbesar adalah kelas vegetasi kehijauan sangat rendah atau KSR meliputi daerah lahan kosong dan pemukiman sebesar 8.579 km persegi, yaitu tahun 2018 seluas 73.821 km persegi menjadi 82.400 km persegi. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah, yang pertama, penyusutan kelas vegetasi di Pulau Jawa dalam 1 tahun yang tertinggi adalah kelas vegetasi kehijauan sedang atau KS, meliputi daerah sawah dan kebun sebesar 9.622 km persegi atau sebesar 6,877%. Yang kedua adalah kenaikan luas lahan vegetasi terbesar adalah kelas vegetasi kehijauan sangat rendah atau KSR, meliputi daerah lahan kosong dan pemukiman sebesar 8.579 km persegi atau 6,131%. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengalihan fungsi lahan hijau atau wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman akibat adanya kepadatan penduduk atau yang disebut demografi, atau adanya perubahan mekanisme sektor ekonomi dari pertanian menjadi daerah padat pemukiman atau sektor industri perkotaan. Ini adalah referensi dari penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.